mengadakan pelatihan ya, itu pelatihan edukasi ini seperti webinar hari ini ya Bapak Ibu dan juga webinar-webinar yang lainnya. Seperti itu. Nah, berikut beberapa pihak atau yang sudah bekerja sama ya dengan PT SKK. Nah, ada beberapa bank seperti Bank BNI, Bank Sinarmas, Bank BRI, Bank Nobu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga mobile pulsa ini terkait PPOB-nya. Nah, ini terkait infrastrukturnya juga ada Awan Data Semesta, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk kegiatan-kegiatan ini kami bekerja sama dengan dinas-dinas ya. Ada Dinas KUK Jabar, Skop UKM Kota Bandung, Bapak Ibu ya. Nah, yang utamanya kami sudah bekerja sama dengan Kemenkop UKM ya, Bapak Ibu, dalam program IDX Co-op. Nah, dan juga Sakti sendiri ini salah satu aplikasi yang yang masuk ya ke dalam IDX Co-op ya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, kami punya tujuan yang sama ya, yaitu untuk mendigitalisasi koperasi-koperasi di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, berikut peta pengguna atau sebaran dari pengguna layanan sakti ya. Nah, ada 1.000 lebih pengguna aktif di 400 lebih koperasi di seluruh wilayah Indonesia ya, Bapak Ibu. Nah, ini sekitar 22 provinsi di Indonesia sudah menggunakan layanan dari PT Sakti ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kami juga punya mitra di luar negeri ya, Bapak Ibu. Nah, tepatnya di Timur Leste, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu bisa melihat sebaran dari pengguna layanan PT Sakti ini, Bapak Ibu bisa scan ya atau pindai QR code berikut ya. Nah, berikut ya Bapak Ibu mitra CU dan juga koperasi yang sudah menggunakan Sakti ya. Nah, ini di Jawa Barat ada KSP CU Perkat ya Bapak Ibu. Lalu di Jawa Tengah nih ada KSP Buana Arta Prima seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa mitra kami ya yang tersebar di wilayah-wilayah di Indonesia seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenisnya sendiri ini bermacam-macam ya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi karyawan, ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Jakarta, di Banten, di Bali ya, Kalimantan, Lampung, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat nih daftar mitra CU atau koperasi yang sudah menggunakan Sakti, Bapak Ibu bisa mengakses link di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Di sakti.link/pagar mitra ya. Nah, siapa tahu ada koperasi yang dekat nih dengan koperasinya Bapak Ibu, ini bisa berkunjung ya untuk melihat aplikasinya seperti atau studi banding seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada aplikasi penunjang utama ya untuk transformasi digital koperasi. Itu ya. Yang pertama ini ada aplikasi core system. Aplikasi core system ini diperuntukkan untuk koperasi ya Bapak Ibu, mana nanti digunakan oleh pengurus atau pengelola koperasi ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Nah, ini aplikasi mobile ini untuk anggota koperasi sehingga nanti anggota koperasinya Bapak Ibu ini punya aplikasinya masing-masing ya Ibu. Oke, nah di sini ada platform Sakti Online ya. Platform Sakti Online ini tadi sudah disebutkan ya sebagai core system ya atau core bankingnya. Nah, ini untuk koperasi atau pengelola di koperasi ya Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi utamanya nih Bapak Ibu. Nah, di dalam platform Sakti Online ini sudah terdapat fitur seperti manajemen keanggotaan, simpanan, pembiayaan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga terdapat laporan-laporannya ya. Nah, lalu untuk Sakti Online ini sudah terintegrasi ya dengan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital. Ini secara online dan juga real time ya.
Untuk aplikasi Sakti Online ini ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama ada yang konvensional. Jadi ini diperuntukkan untuk koperasi-koperasi yang pengelolaannya masih konvensional ya Bapak Ibu. Jadi di sini mengelola keanggotaan, simpanan, pinjaman, ya laporan keuangan seperti itu, dan juga sudah terdapat fitur perhitungan jasa simpanan ya untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Gitu. Nah yang kedua ini ada aplikasi syariah ya. Nah, aplikasi syariah ini diperuntukkan untuk koperasi-koperasi yang pengelolaannya menggunakan akad-akad syariah seperti itu. Nah, di dalam aplikasi Sakti Syariah ini sama halnya dengan yang konvensional ya, terdapat untuk manajemen keanggotaan, simpanan, pembiayaan ya, laporan-laporan keuangan seperti itu. Nah, di sini sudah juga terdapat laporan perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya ada Sakti Multi Usaha. Sakti Multi Usaha ini biasanya digunakan oleh koperasi konsumen ya atau produsen seperti itu. Yang di dalam koperasinya ini ada unit usaha selain simpan pinjam ya. Misalnya seperti ada wasarda atau toko seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam Sakti Multi Usaha ini sudah terdapat fitur manajemen persediaan barang dan jasa, penjualan, dan pembelian seperti itu ya. Juga ada laporannya seperti itu. Nah, dalam aplikasi Sakti Multi Usaha ini sudah terdapat fitur point of sales ya atau POS ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti transaksinya itu bisa seperti di minimarket ya seperti itu. Nah yang menarik pada aplikasi Sakti Multi Usaha ini untuk data anggotanya ini sudah terintegrasi seperti itu ya. Jadi sudah ada nih data-data anggota yang dari Sakti Online, nah ini sudah bisa dilihat di Sakti Multi Usaha. Sehingga apabila ada anggota koperasi yang melakukan transaksi ya, atau belanja di tokonya koperasi, ini sudah bisa tercatat transaksinya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada aplikasi Saktilink. Aplikasi Saktilink ini aplikasi untuk anggotanya tadi ya, Bapak Ibu. Jadi nanti anggotanya ini memiliki aplikasi masing-masing. Nah, dalam aplikasinya sendiri, anggota bisa melihat simpanan ya, jumlah simpanannya, terus sisa pinjamannya seperti itu ya di dalam aplikasi Saktilink ini. Nah, selain itu di dalam aplikasi Saktilink ini juga terdapat fitur ya berbagi kemanapun kapanpun. Nah, jadi nanti sesama anggota koperasi ini yang terdaftar di koperasi yang sama ini bisa saling berbagi ya. Ada nanti ada saldo simpanan rekening ponsel seperti itu. Nah, itu bisa dibagikan ke sesama anggota ya. Nah, selain ke sesama anggota, itu juga bisa dibagikan ke bank ya, ke banknya Bapak Ibu seperti itu ya. Lalu di aplikasi Saktilink ini juga sudah terdapat fitur top up e-wallet ya Bapak Ibu. Jadi dari tadi saldo simpanan rekening ponselnya ini bisa digunakan untuk mengisi saldo e-walletnya ya, seperti OVO, Dana, GoPay ya, link aja, ShopeePay seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada pembelian dan pembayaran ya. Ini terkait kebutuhan sehari-hari ya Bapak Ibu nih. Nah, jadi di dalam aplikasi Saktilink ini bisa untuk membeli pulsa, token listrik ya, bayar tagihan PDAM, seperti itu ya, BPJS. Ini bisa langsung menggunakan aplikasi Saktilink ini ya. Nah, lalu ada pengajuan dan angsuran pembiayaan. Jadi selain melihat saldo, lewat aplikasi Saktilink. Nah, dan juga bisa pembayaran ya, pembayaran angsurannya ini juga bisa menggunakan aplikasi Saktilink. Selain itu, aplikasi Saktilink ini juga sudah didukung oleh QR Sakti ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti mau berbagi ini ke sesama anggota itu bisa menggunakan QR ya sehingga lebih cepat. Nah, selain itu QR-nya sendiri, QR Sakti sendiri ini bisa digunakan untuk presensi apabila ada kegiatan di koperasinya ya, seperti itu. Nah, untuk aplikasi Saktilink ini bisa di-download di
Google Google Play Store ya Bapak Ibu, ataupun juga di App Store. Lalu di sini ada Sakti-Link Dashboard. Nah, Sakti-Link Dashboard ini back office-nya ya, back office dari aplikasi Sakti-Link nih, aplikasi anggotanya ya Bapak Ibu tadi. Jadi di dashboard Sakti-Link Dashboard ini digunakan oleh staf koperasi ya atau admin koperasi untuk melihat transaksi yang ada di Sakti-Link. Produk-produk yang ada di Sakti-Link. Nah, ini dari Sakti-Link Dashboard ya, Bapak Ibu. Nah, selain itu masih terkait data keanggotaan ya. Nah, ini juga sudah didukung oleh fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota ya dengan cara identifikasi atau verifikasi kartu identitasnya secara online. Nah, selanjutnya ada aplikasi Laci ya Bapak Ibu. Jadi selain koperasi, ini anggotanya atau UMKM-nya juga bisa menggunakan aplikasi Laci ya. Nah, ini untuk anggota dan juga UMKM seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain koperasi nih, anggotanya juga ikut terdigitalisasi dengan aplikasi Laci ini. Aplikasi Laci ini memiliki fitur ya, sudah dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, accounting ya, dan juga pelaporan yang dapat memudahkan anggota atau UMKM tadi menjalankan bisnisnya ya Bapak Ibu. Nah, dalam aplikasi Laci ini, koperasi ini sebagai penyedia layanannya nanti ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, setelah anggotanya atau UMKM-nya ini menggunakan Laci, nah selanjutnya diharapkan bisa berjualan online ya, menggunakan Lacimat ya Bapak Ibu. Nah, ini layanan e-commerce-nya ya, membantu para anggota atau UMKM-nya untuk berjualan secara online seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikut kontak informasi ya Bapak Ibu. Jadi PT SKK atau Sakti Kinerja Kolaborasindo ini ada 3 kantor ya Bapak Ibu. Yang pertama ada di Bogor ya, ini untuk kantor pusatnya seperti itu. Lalu ada di Probolinggo. Nah, untuk di Probolinggo ini kantor pendirian ya Bapak Ibu. Nah, kami ada di Jalan Kawaluyan Raya nomor 20 Soekarno-Hatta Bandung ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau diskusi nih atau mau tanya-tanya lebih lanjut terkait aplikasi dari Sakti, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor berikut ya di 0812 2318 2828 ya. Nah, ini nomor Sakti Support ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami ya di ppskk.id. Nah, untuk melihat kegiatan-kegiatan kami, nah Bapak Ibu bisa lihat di sosial media kami ya di Facebook, Instagram ya ataupun juga di YouTube nih di sakti.center ya. Oke, berikut ya Bapak Ibu terkait company profile dari PT Sakti ya Bapak Ibu. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait company profile atau PT Sakti ini ya, dipersilakan Bapak Ibu. Halo Bu, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Bu, saya dari Koperasi KSU Soguna ini Bu, dari Kabupaten Nias, Kecamatan Niliduo Bu. Nah, Iya Pak. kami sih sangat tertarik dengan aplikasi, dengan fiturnya dari Sakti Online tadi Bu. Cuman kebetulan koperasi kami ini eh, dia usahanya simpan pinjam. Cuman itu aja sih Bu, simpan pinjam. Nah, sebenarnya kami masih konvensional kayak gitu sih Bu. Jadi kami sebenarnya cuma pingin aja gimana kami bisa ngeprint bukunya langsung cetak kan ngeprint terus eh, apa begitu diisi langsung terhubung ke akuntansi apa keuangannya. Nah, soal online kami masih belum bisa
untuk sekarang karena kebanyakan anggota koperasi kami itu kebanyakan masyarakat ibu-ibu yang masih gimana gitu ya. Nah, itu aja sih Bu sebenarnya. Apa bisa ya untuk apa Sakti ini bisa gabung ke koperasi kami Bu? Bisa kami manfaatkan ke koperasi kami ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, baik Pak. Eh, untuk kebutuhannya tadi ya di koperasi Bapak itu bisa ya Pak ya, nanti sudah bisa diakomodir oleh aplikasi Sakti ya Bapak. Nah, nanti setelah ini kita akan sama-sama simulasi ya Pak ya, sama-sama simulasi dan praktek ya Bapak. Jelaskan ya terkait untuk cetak buku anggota seperti itu ya, ataupun nanti laporan keuangannya seperti apa. Gitu ya Oke, Bapak Ibu ya. oke Bu. Makasih dulu Ya, sebelumnya Bu. ya Itu Pak. aja sih Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan ini ya, terkait ini ya Bapak Ibu, tema hari ini ya, mengoptimalkan pengelolaan keuangan koperasi dengan platform aplikasi Sakti Digital ya Bapak Ibu. Nah, ini kita akan sama-sama praktek ya, simulasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi gimana nih dengan aplikasi atau platform aplikasi digital dari Sakti ini bisa mengoptimalkan pengelolaan keuangan di koperasinya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, ini saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga izin off cam ya, supaya jaringannya stabil ya Bapak Ibu. Ini ya, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita sama-sama simulasi ya, praktek ya, cara penggunaan aplikasi Saktinya ya Bapak Ibu. Nah, untuk alamatnya ini sudah dikirim tadi di chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, untuk user juga ini sudah dikirim via WhatsApp ya, kemarin bersamaan dengan link Zoom ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sama-sama praktek ya Bapak Ibu. Oke, nah ini kita sama-sama akses di pelatihan.icoop.id ya Bapak Ibu. Oke, nah hari ini kita coba menggunakan alamat ini ya. Nah, kalau nantinya Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti ya, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Sakti, nah untuk alamatnya ini nanti disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap koperasi ini punya alamatnya masing-masing ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu sudah bisa diakses untuk alamatnya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Baik, nah ini kita sama-sama login ya Bapak Ibu. Nah, untuk kantornya ini pilih kantor pusat ya Bapak Ibu. Nah, kalau di koperasinya Bapak Ibu memiliki beberapa unit usaha atau cabang ya, nah ini nanti bisa ditambahkan ya. Oke, baik, sudah bisa masuk Bapak Ibu. Kalau ada kendala, Sudah Bu. sudah ya. Baik. Nah, ini saya jelaskan dulu terkait aplikasi Sakti Online ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa modul ya, ada administrasi, transaksi, akunting ya, ada pengaturan juga, laporan seperti itu ya. Nah untuk menu administrasi ini terkait administrasi nanti yang ada di koperasi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah kita akan coba untuk pendaftaran anggota dulu ya nih. Nah ini di menu administrasi, lalu anggota. Nah seperti ini ya Bapak Ibu.
Nah, di sini sudah ada beberapa anggota koperasi ya yang sudah terdaftar. Nah, ini untuk di koperasinya Bapak Ibu, ini nanti kalau misalnya sudah menggunakan aplikasi Sakti ya, ini nanti tidak perlu di-input satu-satu ya Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu untuk migrasikan data anggota yang sudah ada ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini untuk anggota baru ya. Kalau anggota baru yang baru daftar ke koperasi, datang langsung ke koperasinya ya, seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Ditambah anggota ya. Oke, nah di sini ada form-form yang harus diisi ya untuk calon anggotanya ya. Dan diisi oleh admin koperasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada data pribadi ya. Yang pertama ini ada data pribadi, nah ini ada tanggal daftar. Nah ini diisi tanggal daftarnya misalnya hari ini ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada nomor nih, nomor otomatis ya. Jadi untuk nomor ini nanti akan otomatis terisi ya mengikuti nomor anggota terakhir di koperasinya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Nah ini untuk koperasi pegawai ya, biasanya digunakan untuk koperasi pegawai. Ini ada NIK-nya ya atau Oke, nah ini ada NIK atau nomor pegawai ya, atau NIP seperti itu. Nah ini bisa diisi ya, seperti itu. Nah yang paling utama ini yang harus diisi itu yang kolom-kolom yang bertanda merah ini ya, Bapak Ibu ya. Nah ini harus diisi seperti itu, wajib ya, wajib diisi. Nah untuk kolom-kolom yang lain, nah seperti relasi keluarga, data ahli waris nih, ada data pekerjaan. Nah ini ada info tambahan seperti ini. Nah ini opsional ya Bapak Ibu. Jadi yang wajib ini bertanda yang tanda merah ya, gitu. Nah, di sini ada nomor otomatis. Untuk nomor ini nomor dari Sakti ya Bapak Ibu. Jadi kode apa koperasinya Bapak Ibu di Sakti seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada kolom kedua. Nah, ini untuk kantor ya. Jadi anggota ini terdaftarnya di kantor atau di unit yang mana di koperasinya seperti itu. Lalu di sini ada kolom ketiga ya. Nah, untuk kolom ketiga ini anggotanya untuk jenis anggotanya ya. Misalnya anggota biasa atau anggota luar biasa seperti itu. Dan dua kolom selanjutnya ini untuk nomor anggota ya yang tadi otomatis mengikuti nomor anggota terakhir di koperasinya Bapak Ibu seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kita sama-sama isi ya Bapak Ibu sekarang untuk datanya seperti itu ya. Oke, nah, Oke, nah ini lagi di kantor. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, ini nomor ponsel. Nah, untuk nomor ponselnya ini harus aktif dan bisa menerima SMS ya Bapak Ibu. Karena nanti saat anggotanya melakukan aktivasi, akan ada kode OTP ya yang masuk ke SMS ya SMS seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu email, nah email ini juga penting ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti anggotanya ada kendala nih di aplikasi Sakti-Linknya, aplikasi anggotanya tidak bisa login atau ya tidak bisa diakses gitu. Nah ini nanti bisa di reset sama admin koperasinya dan reset passwordnya itu nanti masuk ke emailnya. Jadi ini harus aktif ya. Nah, ini untuk password dan PIN untuk awal ini kita isi default ya Bapak Ibu 1 2 3 4 5 6. Nah, selanjutnya setelah anggotanya bisa masuk atau login nanti anggotanya bisa ganti password atau PIN-nya gitu. Ya. Nah, di sini ada unit kerja ya Bapak Ibu. Nah, unit kerja ini untuk mengelompokkan anggota ya. Misalnya dari divisi mana seperti itu ya. Nah, ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu di sini. Oke, nah ini selanjutnya ini opsional ya, bisa diisi atau tidak seperti itu.
Nah, lalu di sini ada informasi tambahan nih Bapak Ibu untuk koperasi pegawai ya biasanya digunakan. Nah, ini untuk mengelompokkan kelompok apa gitu. Nah, ini tentang wajibnya beda-beda, ini bisa dikelompokkan di sini ya Bapak Ibu. Sudah ada di sini ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan foto anggota ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya sudah ya yang tanda merahnya sudah diisi semua. Nah, ini bisa disimpan. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil untuk pendaftaran anggotanya, tambah anggotanya? Eh, maaf Bu, saya mau potong sebentar. Bisa saya bertanya dulu? Iya Pak, silakan. Eh, saya Erwin dari KSP Hanase. Yang mau saya tanyakan ini, aplikasi Sakti Online itu sama yang konvensional itu nanti eh, bentuknya, menunya apakah sama saja atau ada bedanya? Oke, baik Pak. Untuk aplikasi Sakti Online ini sama ya, untuk fitur-fiturnya sama ya Bapak. Nah, Oke. tadi ada dua ya, konvensional dan syariah ya Bapak Ibu. Jadi nanti Yang untuk koperasi yang masih menggunakan pola konvensional, yang menggunakan pengelolaannya menggunakan pola konvensional, nah itu bisa menggunakan yang konvensional ya. Lalu untuk yang syariah ini bisa menggunakan yang syariah seperti itu. oke. Yang kedua, eh, ini kan dari Sakti Online-nya kan dari Halo Pak, aplikasinya. bagaimana? Kedengaran nggak Eh, suaranya? Oke, ya. Ya, jadi untuk aplikasinya sama nih Sakti Online gitu, tapi ini tuh bisa digunakan oleh yang konvensional dan juga bisa digunakan oleh yang syariah gitu. Nanti ada berbeda ya nanti di ininya untuk yang konvensional dan syariah. Tapi untuk fitur-fiturnya itu sama gitu. Hanya saja berbeda di mungkin yang pencatatannya ya. Pencatatannya seperti kalau di syariah kan itu menggunakan akad-akad seperti itu ya, Pak ya. Ya, maksud saya kalau yang konvensional itu kita install sendiri di kantor kita. Kalau yang online ini yang memanagenya di dari Saktinya gitu atau gimana ya? Oh iya Pak. Eh enggak Pak, jadi untuk aplikasi Sakti ini kita berbasis web ya Pak ya. Jadi Iya, tidak maksud perlu saya install. maksud saya gini, Mbak. Maksudnya iya berbasis web. Maksud saya yang konvensional itu apakah kita implementasi sendiri di kantor kita sendiri atau kalau yang Sakti Online ini atau yang Sakti Online ini disediakan di cloud, kita hanya bayar bulanan atau bagaimana gitu. Oh iya baik Pak. Iya Pak, betul seperti itu. Jadi untuk aplikasi Sakti Online ini nanti berbasis ini ya web ya. Jadi nanti ada di cloud gitu ya. Seperti itu. Hmm. Ya, Jadi oke. Itu ya. database-nya Mm-mm. bisa diakses oleh pihak Saktinya. Database misalnya kita langganan nih yang Sakti Online ini kita langganan contohnya ya dari Hanase ya. Database anggota kita apakah bisa diakses oleh pihak Saktinya atau bagaimana? Oke, nah untuk keperluan pengecekan data mungkin ya Pak ya. Nah untuk itu kami harus izin dulu ke koperasinya Pak, seperti itu untuk dapat mengakses itu gitu. Artinya kalau kita langganan itu si perusahaan Sakti ini bisa mengakses data koperasi kita ya, data-data anggotanya ya. Ya kalau untuk mengakses itu kami harus izin dulu ke koperasinya gitu Pak. Jadi tidak bisa mengakses secara langsung ya Pak gitu. Oke. Gitu. Ya, nah itu kan terkait sistem keamanan juga ya Pak ya. Jadi kami memerlukan apa izin ya dari surat seperti itu untuk bisa mengakses apa ke aplikasinya atau data-datanya ya.
Dan itu pun juga apabila ada kendala nih di koperasinya dan kami perlu untuk masuk ke database-nya Bapak Ibu ya. Nah, itu kami harus izin dulu gitu, Pak. Oke, oke Mbak, terima kasih dilanjut. Ya, baik. Gimana Bapak Ibu sudah berhasil untuk tambah anggotanya atau daftar anggota? Nah ini Sudah Bu, sudah Bu, sudah ya? sudah Bu. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Nah, lalu setelah berhasil daftar ya, Bapak Ibu sudah terdaftar nih anggotanya. Anggotanya kan ada kewajiban ya untuk membayar simpanan modal ya, seperti simpanan pokok dan simpanan wajib seperti itu ya. Nah, ini kami di sini ada ini ya untuk saya. Nah, ini sudah ada simpanan pokok, wajib, dan sukarela ya Bapak Ibu. Nah, ini juga nanti bisa disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Bisa ditambah nih, disesuaikan ya. Nanti misalnya yang masuk kategori pokok apa saja gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga simpanan modal ya, simpanan harian ya. Kalau simpanan modal ada simpanan harian. Kalau di koperasinya ada simpanan harian ya. Nah, ini bisa ditambahkan ya atau diatur juga ya, disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu. Sama halnya dengan simpanan berjangka dan deposito ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk transaksi ini kita masuk ke menu transaksi ya. Di sini setoran. Nah, kita bisa cari nama anggotanya. Itu. Nah, ini bisa dicari nama anggotanya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul nama anggotanya. Di sini terdapat nomor slip ya. Di situ, lalu nomor anggota dan juga nama anggota. Nah, ini untuk transaksi nah ini bisa diatur juga ya Bapak Ibu kalau misalnya di koperasinya ini punya rekening bank ya Bapak Ibu. Jadi misalnya anggotanya transfer nih ke banknya koperasi, nah ini bisa diatur ya misalnya ke BCA gitu. Anggotanya transfer ke bank ini. Tanggalnya juga ini tanggal hari ini ya, dan juga bisa diatur ke tanggal sebelumnya ya, hari sebelumnya seperti itu ya. Kalau misalnya ada transaksi yang kemarin yang belum tercatat, nah ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Oke, lalu di sini ada keterangan, nah ini bisa ditambahkan keterangannya, yaitu, nah untuk simpanan pokok dan simpanan wajib, nah ini sudah ada nominalnya ya Bapak Ibu, karena tadi sudah disetting di awal ya, untuk simpanan pokoknya ini 50.000, untuk simpanan wajib 100.000, nah ini sudah muncul ya nominalnya seperti itu. Nah, kalau anggotanya saya bayar simpanan pokok nih. Nah, ini tinggal dilihat lagi nih 50.000. Nah, ini store ya. Tinggal di-storekan seperti itu. Lalu bayar simpanan wajib. Itu, nah ini juga tinggal di-storekan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada total 150.000. Nah, ini bisa dicetak slip ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada ya, atas nama sudah terima dari Rizka yang jumlah uangnya berapa, seperti itu ya. Lalu uraiannya untuk simpanan pokok, simpanan wajib 150.000 ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dicetak. Gitu. Nah, kalau misalnya di koperasinya ini sudah mempunyai slip ya, slip yang manual gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa dicetak validasi ya, di sini. Nah, ini bisa dicetak validasinya ya. Nah, ini ya validasinya seperti ini. Supaya tahu ya kalau sudah Oke, maaf sebentar. Oke, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Ya Bu, ya.
Saya coba login lagi. Oke, nah ini di transaksi setoran ya. Nah, ini. Oke, nah ini ya Bapak Ibu tadi sampai sini. Nah, kalau misalnya di koperasinya sudah ada slip manual ya, nah ini nanti bisa dicetak validasi ya menggunakan cetak validasi ini ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada cetak buku juga ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya di koperasinya ada buku ya, seperti buku tabungan di bank, ini bisa dicetak ya Bapak Ibu. Itu. Oke, nah lalu kalau misalnya ada saat pendaftaran ya Bapak Ibu, ada biaya administrasi seperti itu ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan di sini di lain-lain ya. Biaya administrasi misalnya, biaya administrasi pendaftaran. Biaya pendaftaran misalnya 50.000. Nah, ini store ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga ya Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, nah untuk transaksi-transaksi ini, nah ini sudah langsung terjurnal ya Bapak Ibu. Bisa dicek di akunting jurnal. Nah ini ya Bapak Ibu, nah simpanan pokok, simpanan wajib ya, biaya pendaftaran, nah ini sudah langsung terjurnal ya. Nah ini jadi lebih optimal ya Bapak Ibu, lebih cepat ya dalam pengelolaan keuangannya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi membuat jurnal manual ya. Ini sudah langsung terjurnal seperti itu. Juga di sini ada buku besar ya Bapak Ibu, nah ini sudah langsung masuk nanti di buku besarnya. Nah ini ya. Nah, ini juga otomatis masuk ke laporan-laporan seperti neraca ya, laba rugi seperti itu ya, Bapak Ibu. Di neraca. Oke, nah ini neracanya sudah langsung masuk ya, transaksi-transaksi itu langsung masuk ke neraca juga. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait Fitur jatuh temponya ada nggak di situ, Bu? Oke, untuk fitur jatuh tempo Pembayaran. pembayaran ya. Nah, Ya. di sini ada ya, Pak. Nah, ini di laporan ya. Laporan simpanan. Nah, di sini ada tunggakan simpanan ya. Itu. Jadi bisa kelihatan kalau misalnya ada yang masih nunggak ya atau belum bayar. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini ya. Untuk pinjaman juga sama. Nanti kita akan jelaskan terkait pinjaman juga ya. Laporan-laporan. Nah, ini saldo simpanan. Nah, ini bisa dilihat ya, Pak Ibu di sini ya. Mana ini dipilih dulu simpanan pokok atau sukarela misalnya. Simpanan pokok. Ini ya, pusat. Nah, ini ya. Sudah muncul. Nah, laporan-laporannya ini sudah bisa muncul ya di sini Bapak Ibu, dan ini juga bisa di ekspor ya ke spreadsheet atau Excel seperti itu ya. Jadi nanti tinggal diambil saja datanya. Oke, nah itu untuk simpanan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin untuk pinjaman ya. Jadi untuk pinjaman, ini nanti kita bisa setting terlebih dahulu ya produk pinjamannya di administrasi pinjaman. Itu di sini produk ya. Ini bisa kita tambahkan produk pinjamannya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini kita di sini ada pinjaman umum ya. Kita coba untuk pengajuan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada pinjaman umum.
pengajuan. Nah, ini tambah pengajuan baru. Untuk pengajuan baru, ini kita tinggal cari nama anggotanya ya. Nama anggotanya siapa, lalu tanggal pengajuannya, tanggal hari ini ya misalnya. Nah, ini udah otomatis tempat tanggal lahir, alamatnya ini nanti akan langsung otomatis ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada nih tanggal menjadi anggota. Jadi terdaftar jadi anggotanya tanggal berapa. Lalu ini ada saldo modal. Nah, saldo modal ini untuk simpanan pokok, simpanan wajib, atau yang masuk ke kategori simpanan modal ya. Selanjutnya ada saldo non modal. Nah, ini untuk simpanan harian ya, kalau misalnya ada sukarela di simpanan harian. Nah, ini nanti akan muncul juga di sini saldonya. Nah, ini yang perlu diisi status rumah ya, terus pekerjaan ya Bapak Ibu. Nah, ini wajib diisi ya untuk pekerjaan. Lalu pengajuan pinjaman. Nah, di sini bisa dipilih produk pinjamannya, lalu jangka waktunya, tujuan pinjamannya untuk apa, besar pinjamannya berapa ya Bapak Ibu. Hanya 5 juta ya untuk 5 kali. Nah, ini bisa diisi untuk pinjaman yang ke-nya bisa diisi, bisa tidak ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi yang wajib diisi ini data pribadi dan juga pengajuan pinjaman ya. Ini untuk data penghasilan pengeluaran tiap bulan ini boleh diisi ya kalau misalnya di koperasinya mau tahu nih kemampuan anggotanya untuk membayar gitu ya. Buat analisa seperti itu. Nah, ini bisa diisi ya. Nah, setelah itu bisa disimpan ya Bapak Ibu. Dan maka akan muncul pengajuannya di sini ya Bapak Ibu. Pengajuannya di sini. Nah, ini statusnya masih baru ya. Nah, lalu setelah itu di approve ya, dilihat dulu nih. Bisa dilihat dulu. Nah, formulir permohonan pinjaman. Nah, ini bisa di print juga ya Bapak Ibu, misalnya untuk diajukan ke bendahara atau ketua ya yang nantinya akan apa yang punya akses atau apa ya untuk menyetujui atau menolak dari pinjaman anggota tersebut ya. Dan selanjutnya kita proses ya pinjamannya di sini. Balik lagi ke situ, diedit ke persetujuan pinjaman. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya disetujui nih pinjamannya 5 juta. Ada biaya-biaya administrasi yang untuk pinjaman, provisi atau administrasi. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, untuk jasanya juga ini bisa diatur ya. Nah, keputusan pinjamannya apa? Mau disetujui, tangguhan atau ditolak ya. Seperti itu. Ini kita setujui ya Bapak Ibu. Nah, untuk jasanya ada 3, kita sediakan 3 ya. Ada flat, menurun, anuitas ya. Untuk saat ini kita pakai yang flat. Lalu nomor SPP, SPK-nya ini bisa diisi kalau misalnya di koperasinya udah ada nomor nih khusus gitu ya. Untuk nomor pengajuan, nah ini bisa diisi menggunakan format koperasi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak ada, ini bisa disimpan saja, maka nanti akan otomatis ya untuk nomornya. Nah, ini oke, simpan. Nah, di sini statusnya sudah berubah jadi disetujui ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelum pencairan, nah sebelum pencairan, ini kita harus bukakan dulu rekeningnya ya. Rekening untuk pinjamannya. Nah, ini transaksi ke menu transaksi, rekening, buka rekening ya Bapak Ibu. Cari nama anggotanya. Ini buka rekening pinjaman. Nah, ini buka rekening. Ini pilih ya nomor pengajuannya. Dipilih. Oke, maka akan muncul ya di sini otomatis pinjamannya sekian. Nah, untuk biaya provisi ada biaya provisi ya di sini. Nah, ini sudah disetting ada biaya provisi 1%, administrasi 2%. Nanti akan otomatis ya. Nah, selanjutnya di sini ada jaminan. Nah, kalau misalnya di koperasinya harus ada jaminan ya. Misalnya kalau untuk pinjaman, nah ini nanti bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada blokir simpanan. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu.
Kalau misalnya di koperasinya mau memblokir nih, misalnya simpanan sukarela ada berapa gitu, 1 juta misalnya. Nah, ini nanti bisa diblokir juga ya, tinggal diblokir saja dan berapa jumlah yang ingin diblokirnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti anggotanya tidak akan bisa mengambil simpanan ini sampai dengan pinjamannya lunas ya, selesai seperti itu ya. Nah, ini kita bisa simpan. Oke, selanjutnya kita akan pencairan ya, pencairan pinjamannya itu di transaksi, di menu transaksi, tarikan ya Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan setoran tadi ya. Nah, tapi ini untuk tarikan. Jadi di sini ada nomor slip, nomor anggota, juga nama anggotanya siapa, transaksinya dari mana ya? Misalnya cash. Nah, ini nanti bisa diisi kas ya kalau misalnya dari bank. Nah, ini juga nanti bisa dari bank mana Bapak Ibu transfer ya, dari koperasinya transfer dari Bank BCA misalnya seperti itu. Nah, ini nanti juga bisa disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Lalu tanggalnya juga sama ya, bisa disesuaikan. Nah, ini keterangannya bisa ditambahkan ya. Nah, 5 kali cicilan misalnya. Nah, ini nanti kepinjaman ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul nilai pinjamannya 5 juta, jangka waktunya 5 kali ya. Tuh, nah ini tinggal cairkan. Oke. Untuk transaksi ini juga sudah terjurnal otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicek di accounting jurnal. Nah, di sini sudah ada pinjaman umum ya, besar 5 juta. Lalu tadi kan ada ini ya biaya provisi dan biaya administrasi seperti itu. Ini juga sudah otomatis terjurnal ya di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk akumulasi simpanan dan juga pinjaman ya. Jadi untuk laporan-laporannya ini, laporan keuangan juga ini sudah otomatis ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi untuk menjurnal manual ya, itu satu gitu. Biasanya suka bingung juga ya, ini masuknya ke debit atau ke kredit seperti itu ya. Nah, ini sudah tidak perlu lagi ya, jadi lebih cepat ya dalam pengelolaan keuangannya di koperasi seperti itu. Ini ada ya untuk neracanya seperti itu ya. Untuk neraca juga ini sudah ada ya Bapak Ibu. Oke, nah selain itu juga di sini sudah terdapat fitur ya untuk pembagian SAU ya Bapak Ibu. Sini ya, ini perhitungan bobot SAU-nya dulu seperti itu. Nah ini bisa dihitung ya. Ini perhitungan bobot SAU-nya ya Bapak Ibu seperti itu. Lalu di sini ada BJS, balas jasa simpanan. Ya, balas jasa simpanan. Nah, ini nanti bisa jadi setelah Bapak Ibu menghitung SHU ya, nanti setelah menghitung SHU-nya di koperasi seperti itu berapa, nah nanti dialokasikan ya, yang untuk simpanan berapa dan untuk pinjaman berapa, nah ini nanti bisa ditambahkan. Juta misalnya gitu ya. Lalu ini terus si SHU-nya ini mau ditransfer kemana gitu ya. Nah ini bisa ditransfer ke rekening-rekening di rekening simpanannya anggota ya seperti itu. Nah, ini ada rekening harian misalnya seperti itu. Nah ini seperti itu ya. Nah ini bisa dihitung. Nah ini sudah otomatis ya Bapak Ibu langsung muncul SHU-nya ini berapa seperti itu. Ini juga bisa diekspor ke Excel gitu. Jadi tidak perlu lagi menghitung SHU-nya satu-satu ya. Nah, ini juga ada yang dari BJP ya, sama dari balas jasa pinjaman seperti itu. Nanti dialokasikan nih untuk yang pinjamannya, SHU untuk pinjaman itu berapa gitu. Lalu perhitungan BJP-nya ini berdasarkan apa ya? Pokok dan jasa atau jasa saja gitu ya, atau pokoknya saja. Nah, ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Seperti itu.
Nah, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan ya. Sebelum kita masuk ke simulasi, masuk ke aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu atau aplikasi anggotanya ya. Halo Mbak Rizka, Iya, Pak. halo, Iya, jelas nggak halo Mbak? Pak. Iya, jelas Pak. Ah, Silakan Pak. oke, terima kasih. Saya tadi udah menyimak. Saya Rinto dari Hanase ya. Saya udah Iya Pak. menyimak tadi beberapa eh, fitur dari aplikasi yang dibuatkan oleh perusahaan Sakti ya. Cuman jadi pertanyaan saya sekarang, apakah kalau umpamanya kita berjodoh untuk eh, memiliki aplikasi ini, apakah ini sistem sewa atau beli lepas? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya kita nyewa ataupun beli, apakah servernya di dua tempat, servernya di tempat kita dan server juga di Sakti, gitu ya. Itu aja pertanyaan saya, Mbak. Makasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sistemnya ya Pak ya, jadi sistem untuk penggunaan aplikasi Sakti ini sistemnya sewa ya Pak ya, itu. Nah, untuk servernya sendiri, ini nanti ada di Sakti ya Pak ya, sistemnya di PT Sakti seperti itu. Servernya ada di PT Sakti seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau itu ada di Sakti servernya, sejauh mana security daripada pengamanan data? Karena kan contohnya ya, dengan teknologi saat ini, ya data daripada customer maupun atau di koperasi disebut dengan anggota itu aja kadang-kadang eh, bisa bisa bocor di dunia sana gitu loh. Gimana pihak daripada aplikasi Sakti mengamankan daripada data-data anggota yang milik koperasi lainnya? Terima kasih. Oke, baik Pak. Terkait keamanan dan kerahasiaan data ya Pak ya, data anggota atau data penggunanya. Nah, ini kan PT Sakti sudah mendapatkan sertifikasi ISO ya 27001 versi 2013 ya Pak. Nah, ini setiap tahun kami diaudit terkait sistem lalu SDM-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti itu Pak. Nah, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau tadi Mbak nyampaikan itu kan ada cabang, ada pusat gitu ya. Kalau umpamanya kita suatu saat eh, satu pusat dengan 10 kantor cabang, ya itu eh, apakah kita tetap harus membayar gitu loh. Contohnya tadinya kan kerjasama baru pusat, ya mungkin bulan depan dengan cabangnya dan lain sebagainya gitu. Apakah kita tetap membayar yang namanya biaya tetapnya atau biaya variabelnya? Makasih, Mbak. Oke, baik Pak. Nah, untuk penambahan kantor cabang ya Pak ya. Nah, untuk Mm-mm. penambahan kantor cabang itu tidak dikenakan biaya ya Pak. Nah, itu juga tidak ada batasan mau berapapun kantor cabang yang ditambahkan. Nah, itu tidak ada tambahan biaya Pak. Kapan? Begitu Pak. Makasih, Mbak. Ya Pak, baik sama-sama. Bu, satu lagi Bu nih. Nah, Baik Pak, silakan. nah, pertama Bu, apakah aplikasinya ini, webnya ini bisa ada juga versi customnya ya Bu? Bisa di custom dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan di sini bunganya itu dari segi pinjaman itu ada 3 flat, menurun dan anuitas ya Bu. Nah, masalahnya tadi kan saya coba lihat-lihat juga, kan ada koperasi seperti kami lah Bu. Dia
memang bunganya menurun. Cuman anggota ini contohnya dia minjam 1 juta, bunganya misalnya 2%, berarti sekitar 20.000. Nah, dalam bulan ke depan, bulan dia minjam bulan ini, berarti bulan depan wajib dia bayar bunga paling tidak. Misalnya dia cuma bayar bunganya, Bu, dia nggak sama pokok pinjamannya. Apa bisa juga seperti itu, Bu? Diatur atau di custom seperti itu maksud? Terima kasih, Bu. Iya, baik Pak. Ini terkait tadi kalau misalnya anggotanya bayar jasa aja ya Pak ya. Iya, betul, betul. Iya, nah ini nanti bisa eh, nah di sini ya Pak ya, transaksi setoran. Bentar, saya tampilkan. Oke, nah ini pinjaman ya. Ya. Nah untuk pembayaran angsurannya ini bisa diatur juga ya Pak ya. Kalau misalnya bayar bunganya aja, nah berarti untuk yang pokoknya ini dinolkan seperti itu ya Pak ya. Ini bisa diangsur. Gitu ya Pak ya. Berarti jadi gini, Bu. Jadi itu diaturnya bisa diatur seperti itu kan, Bu? Berarti dia cuma Iya, bayar bunga. iya bisa Pak. Nah ini juga bisa kalau misalnya harusnya nyicil 1 juta nih ya Pak ya. Oh, tapi bulan ini nyicilnya nggak 1 juta deh, misalnya 500 dulu, misalnya gitu ya. Atau, Hmm, hmm. nah ini juga nanti bisa diatur ya Pak ya. Bisa disesuaikan seperti itu Pak. Oh, gitu. Oke. Nah, jadi mengenai aplikasinya tadi, apakah memang seperti ini semua bentuknya, Bu, atau memang bisa dipesan custom dia? Oke Pak, untuk aplikasinya, untuk fitur-fiturnya sendiri, ini seperti ini ya Pak ya, sama ya. Jadi ada administrasi, transaksi seperti ini ya Pak ya untuk fitur-fiturnya. Namun untuk produk simpanan atau pinjamannya ya Ibu, nah ini bisa disesuaikan dengan koperasinya masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi nanti di koperasinya misalnya ada simpanan atau pinjamannya itu produk pinjamannya ya, ada produk pinjaman eh, jangka panjang, jangka pendek seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti bisa disesuaikan, bisa ditambahkan juga ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu pinjaman gitu ya, kalau misalnya ada lebih dari satu itu bisa Bapak Ibu, seperti itu. Oh, oke, Bu, oke. Oke, makasih, Bu. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, penjelasan fitur-fitur dari aplikasi Sakti Link ya, atau aplikasi anggotanya ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita Bu, sama-sama, mohon maaf ya, potong, Bu. Satu lagi lupa ya tadi. Pak, silakan Pak. Mengenai laporannya tadi, Bu, laporan keuangannya itu. Iya, Nah, apa bisa juga nanti di custom juga tuh, Bu? Selain pinjaman sama simpanannya. Makasih, oke Bu. baik Pak. Nah, untuk laporan ya, nah ini laporan untuk perkiraannya mungkin ya Pak ya. Nah, ini juga bisa di custom ya Pak. Untuk laporan-laporannya ini bisa disesuaikan dengan yang ada di koperasi ya. Nah, ini ya Pak Ibu. Jadi akun-akun ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya nanti yang masuk ke aset lancarnya ini akunnya apa saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Oke, Bu. nanti aset tetap apa seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan koperasinya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Seperti itu Makasih, ya. Bu. Lanjut, Bu. Terima kasih, itu aja, Bu. Oke, baik. Nah, ini kita akan masuk ke Saktiling ya, aplikasi anggota ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya silakan Bapak Ibu coba untuk download terlebih dahulu ya aplikasi Saktilingnya ya Bapak Ibu.
Sebentar ya Bapak Ibu nih sambil saya menyiapkan aplikasinya terlebih dahulu ya. Nah, sambil Bapak Ibu juga coba download ya aplikasinya. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah berhasil untuk download aplikasinya ya? Sudah, Bu. Bu Rizka, Iya. tadi kan masih sampai pinjaman, ya Hmm. toh. Untuk simpanannya, apakah langsung bisa mencetak yang namanya buku tabungan atau mungkin bilet simpanan sukarela berjangkanya langsung? Oke, baik Pak. Nah, ini ya Pak ya. Jadi di awal sudah disampaikan ya untuk simpanan ya. Nah, ini transaksi setoran ya, simpanan. Di transaksi setoran ya Pak ya. Nah, ini untuk simpanan, nah simpanan modal seperti itu. Nah, misalnya kita sudah bayar simpanan wajib ya anggotanya gitu ya Pak ya. Nah, ini bisa langsung cetak slip ya atau cetak buku di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk laporannya juga, nah ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Di laporan simpanan ya. Nah, di sini sudah ada saldo simpanan ya, laporan saldo simpanan seperti itu. Simpanan pokok, wajib, sukarela ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, wajib. Oke, nah ini sudah muncul ya. Jadi atas nama ini simpanannya ada berapa gitu ya Bapak Ibu. Dan ini bisa di ekspor ya ke Ya, spreadsheet atau Excel seperti itu. ya. Nah, ada juga di sini rekening koran nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau lihat data anggotanya orang ya, nah ini bisa juga di sini. Ini ya Bapak Ibu nanti cari nama anggotanya siapa. Nah ini pilih rekeningnya simpanan atau pinjaman ya, tampilkan. Seperti ini ya, jadi ini untuk Oke. simpanan Ya, pokok, simpanan ya. wajib, sukarela. Nih, sudah muncul di sini ya Bapak Ibu. Oke, gimana Pak? Sudah ya? Sudah terjawab? Ini kan kalau umpamanya keanggotaan, ya, ini Mm-mm. bisa mencetak buku keanggotaan nggak? Kan di koperasi itu kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, ya kan? Berarti dia menjadi eh, kalau di PT namanya kan dia kan pemegang saham di situ. Contohnya seperti itu. Tapi kalau di koperasi kan ada buku keanggotaan. Di sini fiturnya itu untuk kartu keanggotaannya udah bisa eh, terakomodir nggak di aplikasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua kan ada simpanan sukarela berjangka. Kalau namanya di bank namanya deposito. Itu bisa langsung eh, disetting nanti dengan POM daripada biletnya gitu loh, bilet barang berjangkanya. Makasih Mbak Rizka.
Oke, baik Pak ya. Tadi terkait buku anggota ya Pak ya. Nah, untuk buku anggota ini sudah ada di sini fiturnya ya Pak ya. Nah, iya. Nah, di sini sudah ada cetak buku ya Pak ya. Nah, kalau misalnya di koperasinya eh, ada buku anggota ya. Nah, ini bisa menggunakan cetak buku ini ya Pak. Nah, ini sudah transaksi-transaksinya ini sudah tercatat di sini Pak. Nanti tinggal dicetak ya. Sudah muncul ya Pak ya untuk cetak bukunya di sini ya. Nah, seperti ini formatnya ya Pak ya untuk cetak bukunya gitu. Oke, nah ini terkait deposito ya Pak ya. Nah, di sini ini sudah ada deposito. Nah, ini ada cetak sertifikatnya ya Pak. Di sini sudah ada ya Pak ya. Nah, surat ini dilihatnya ya. Oke, nah di sini ada di administrasi ya Pak ya, administrasi. Oke, cetak buku ya. Nah ini bisa melihat, nah ini ya, melihat ini Pak. Jadi apa buku-buku anggotanya ya. Nah ini yang terkait simpanan pokok wajib sukarela anggota ya. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Nah, Iya, iya. untuk manajemen buku anggotanya seperti itu. Baik, nah ini kita lanjut ke aplikasi Sakti-Link ya, atau aplikasi Sakti anggotanya. Aplikasi Sakti untuk anggota ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil ya untuk downloadnya ya. Nah, setelah berhasil download, nah ini untuk tampilan awalnya, di sini ada informasi singkat ya terkait aplikasi Sakti-Link. Nah, ini bisa digeser saja ya, Bapak Ibu. Seperti ini, lalu tap. Oke. Nah, di sini ada 3 menu ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada registrasi. Itu si Amin ini pindahin dulu buat fasilitas. Sekarang kan banjir, mau
Oke, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Ini ya tadi sudah pilih koperasinya ya Bapak Ibu, Sakti Digital Co-op ya Bapak Ibu gitu. Lalu pilih tempat pelayanannya. Nah, ini pengguna teknologi atau user yang dipilih. Oke, nah ini bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu. Lalu nomor ponsel ya. Nah, ini pastikan nomor ponselnya aktif ya Bapak Ibu. Bisa menerima SMS gitu. Nah, nanti akan menerima kode OTP lewat SMS gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada data-data yang harus diisi, nah itu silakan diisi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada menu aktivasi ya. Nah, untuk menu aktivasi ini diperuntukkan untuk anggota koperasi yang sudah terdaftar ya. Jadi kalau anggota koperasinya sudah terdaftar, nah ini menggunakan menu aktivasi ya. Nah, tadi Bapak Ibu udah coba untuk ngisi di aplikasi Sakti Online, nah itu bisa menggunakan menu aktivasi ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti diisi nama lengkapnya, data-datanya ini diisi ya Bapak Ibu. Untuk nomor ponselnya ini dipastikan sama dengan yang ada di aplikasi Sakti Online-nya ya, yang didaftarkan di aplikasi Sakti Online seperti itu. Lalu email, nah di sini ada nomor HP referensi. Nah, kalau misalnya tidak ada, ini bisa diisi 0 saja ya. Nah, ini lalu unggah KTP ya. Seperti itu, nanti kirim. Nah, setelah itu nanti akan ada kode OTP ya, Bapak Ibu. Ke handphonenya Bapak Ibu seperti itu, nanti diisi. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil aktivasi, nah Bapak Ibu bisa langsung masuk ya, nanti bisa langsung muncul di halaman login ya. Nah, seperti ini ya kalau sudah berhasil. Nah, ini saya coba untuk login terlebih dahulu ya. Oke, nah ini sudah berhasil login Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang tadi sudah melakukan registrasi, nanti akan muncul status menunggu di approve ya oleh admin koperasi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari admin koperasinya dicek dulu datanya gitu untuk calon anggota itu, nanti bisa di-approve oleh admin koperasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, di sini di halaman ini ada nama anggota, lalu terdaftarnya di koperasi mana ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada saldo dari simpanan rekening ponsel ya. Nah, jadi untuk saldo ini, rekening ponsel ini terpisah dari simpanan anggotanya ya, seperti simpanan pokok, wajib, seperti itu ya. Jadi nanti dibuatkan lagi rekening khusus ya, rekening simpanan khusus untuk rekening ponselnya, seperti itu. Jadi tidak tercampur dengan simpanan yang lainnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada gambar lonceng ya. Nah, ini untuk notifikasi. Jadi kalau misalnya ada notifikasi, pemberitahuan seperti itu akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada menu berbagi ya Bapak Ibu. Nah, menu berbagi ini tadi ya bisa untuk yang pertama ada berbagi ke rekeningku. Nah, jadi dari anggota koperasi ini bisa melakukan pembayaran simpanan ya melalui aplikasi Saktiling. Di sini rekening sumbernya ini rekening ponsel ya, atau saldo yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini mau bayar apa? Simpanan wajib, simpanan sukarela ya. Itu misalnya mau ke simpanan sukarela. Nah, ini berapa? Misalnya 200.000.
Nah, ini proses ya. Nah, ini maka otomatis ya langsung masuk transaksinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada berbagi ke sesama anggota ya. Jadi antara sesama anggota koperasi nih yang terdaftar di koperasi yang sama ini bisa saling berbagi ya. Karena ini rekening ponsel ya tipenya, jadi menggunakan nomor ponsel. Bapak Ibu nanti dimasukkan nomor ponselnya, lalu nominalnya berapa, nomor ponselnya berapa. Nah, ini ya nominalnya berapa, keterangannya apa ya. Nah, ini bisa berbagi ya seperti itu. Nah, selanjutnya ada berbagi melalui kanal bank ya. Nah, ini berbagi melalui kanal bank. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi saldo simpanan rekening ponselnya ini ke bank ya Bapak Ibu. Ini untuk pilihan banknya juga ini sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk fee-nya atau biaya administrasinya ini bermacam-macam ya. Oke, nah ini bisa dipilih banknya, lalu masukkan nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya berapa? Nah ini diperiksa dulu ya. Benar nggak nomor rekening ini pemiliknya atas nama siapa gitu ya Bapak Ibu. Lalu di sini masukkan nominalnya, keterangan apa. Nah, ini lanjut ya. Maka ini akan langsung terbagi ke rekening banknya ya. Nah, ini di sini ada berbagi melalui kanal bank melalui Ayo Connect ya. Nah, ini sama halnya dengan berbagi ke kanal bank ya, sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Tapi yang membedakannya adalah ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pilihan banknya juga sudah banyak. Yang membedakannya adalah fee-nya atau biaya administrasinya. Untuk yang Ayo Connect ini semuanya sama, yaitu 2.000 ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk caranya juga sama ya Bapak Ibu. Masukkan pilih banknya, nomor rekeningnya, periksa ya seperti itu. Periksa lagi benar tidak pemilik nomor rekening ini namanya sudah benar atau belum seperti itu. Lalu nominalnya ya seperti itu. Oke, selanjutnya ada menu mitraku ya. Nah, di menu mitraku ini menampilkan kalau misalnya di koperasinya Bapak Ibu nih anggotanya ada yang memiliki usaha ya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi anggota koperasi yang lain ini bisa tahu ya kalau temennya atau misalnya anggota koperasi sama-sama anggota koperasi ini memiliki usaha ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan ini ya. Untuk produknya apa, nah alamatnya di mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Selanjutnya ada menu store ya. Nah, ini menu store ini untuk store ya. Saldo dari simpanan rekening ponselnya ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diisi melalui menu store ini. Nah, ini menggunakan virtual account ya. Nah, ini dari Bank BNI, BRI ya, ATM Bersama, lalu Alfa Group ya, Alfamart atau Alfamidi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipilih nominalnya berapa ya. Seperti itu nanti akan muncul virtual account-nya ya. Itu yang nanti akan dimasukkan ke banknya Bapak Ibu seperti itu. Oke, nah untuk apa tadi isi saldo rekening ponsel dari menggunakan virtual account ini kan sudah ada nominalnya ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisinya tidak ada nih nominalnya di sini, misalnya ngisinya cuma 80.000 gitu ya, bukan 100.000. Nah, ini bisa menggunakan QRIS Sakti ya. Nah, jadi QRIS Sakti ini bisa menerima pembayaran ya, Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya diisi 80.000. Nah, ini generate QRIS ya. Nah, ini akan muncul QR code-nya ya, QRIS-nya ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa di-scan ya, atau misalnya di-upload di mobile banking-nya Bapak Ibu. Ya, di sini ada menu riwayat ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk menampilkan transaksi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pembelian misalnya. Ini ada pembayaran, pembelian pulsa gitu ya. Lalu ada menu tagihan ya. Nah, di menu tagihan ini menampilkan
tagihan ya kalau misalnya anggota koperasinya Bapak Ibu ini punya pinjaman dan harus dibayar ya. Nah, ini bisa di menu tagihan ini nanti bisa dimunculkan di sini dan anggotanya bisa langsung membayar ya. Seperti itu ya. Bisa membayar lewat aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada menu pulsa, paket data ya, ini terkait PPOB ya, tadi pembelian pulsa, paket data, token listrik ya, seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada menu pinjaman ya. Nah, ini jadi anggotanya ini, anggota koperasi Bapak Ibu ini bisa mengajukan pinjaman lewat aplikasi Saktiling ya. Nah, ini sebelum melakukan pengajuan, anggotanya bisa simulasi terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi simulasi dulu nih, nama pinjamannya, produk pinjaman yang mana ya, seperti itu. Nah, ini mau berapa, misalnya mau tahu nih cicilan yang 10 juta misalnya ya, jangka waktunya 12 kali gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenisnya flat ya. Nah, ini hitung. Di sini akan muncul untuk cicilan per bulannya ya. Jadi untuk pokoknya sekian, nah ini untuk jasanya sekian ya, total sekian. Jadi anggota koperasi ini setiap bulan harus mengangsur ini ya 1.034.000 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kalau anggotanya sudah setuju nih, iya saya mau mengajukan 10 juta gitu ya dengan cicilan segitu, nah anggotanya bisa melakukan pengajuan di sini ya Bapak Ibu. Nah ini bisa melakukan pengajuan di sini. Nilai pinjamannya berapa, jangka waktunya berapa, tujuan pinjamannya berapa ya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti dari pihak koperasi tinggal mensetujui aja ya, approve aja ya untuk pinjamannya. Oke, nah selanjutnya di sini ada fitur RAT online ya, Bapak Ibu. Nah, RAT online ini bisa ditambahkan untuk ini ya, kalau misalnya koperasinya mau RAT nih. Nah, ini bisa ditambahkan info RAT-nya ya, misalnya RAT-nya di mana gitu ya. Terus nah ini resepnya di mana, jam berapa, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk laporan-laporan pertanggungjawabannya, laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas seperti itu ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga di sini ya berupa file PDF ya, seperti itu. Jadi nanti anggotanya bisa melihat laporannya, nah, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi cetak buku laporan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mengurangi biaya operasional di koperasi juga ya nantinya, seperti itu. Lalu ada form kuesioner ya. Nah, ini kalau perlu kuesioner, nah ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu terkait misalnya RAT-nya, pelaksanaan RAT-nya seperti apa. Nah, ini nanti bisa ditambahkan supaya nanti anggotanya bisa ini ya ngasih masukan ya ke operasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini juga ada slider ya. Nah, ini bisa diatur oleh Bapak Ibu ya operasinya gitu. Ada info-info apa misalnya. Nah, ini bisa diatur juga ya. Nah, jadi ini nanti kalau diklik nih slider ini akan masuk ke misalnya ini slidernya itu buku panduan apa misalnya seperti itu ya, buku panduan penggunaan Saktiling misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu sudah ada nih filenya. Nah, nanti ditambahkan saja URL-nya. Nanti begitu diklik ini akan langsung masuk ke file tersebut seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di bawah sini ada menu mutasi ya. Nah, di menu mutasi ini menampilkan mutasi dari ini ya produk simpanan atau pinjamannya anggota ya. Nah, misalnya simpanan gitu ya, simpanannya simpanan apa. Nah, ini dari tanggal berapa gitu ya. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, begini ya, saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa ya. Nah, ini belum ada penambahan. Oke, nah lalu pinjaman juga ini bisa dicek ya. Nah, pinjamannya pinjaman apa. Nah, ini belum ada data. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada pinjaman nih di tanggal 1 Januari besar 5 juta. Nah, ini bisa dicek. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu rekening ya. Nah, ini menu rekening ini menampilkan saldo akhir ya. Saldo akhir dari simpanan atau sisa pinjamannya anggota.
Nah, ini bisa dicek di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti anggota koperasi itu tidak perlu lagi nanya ya ke koperasinya gitu ya, ke WhatsApp seperti itu, simpanan saya berapa atau sisa pinjaman saya berapa gitu ya. Nah, ini anggotanya nanti bisa cek sendiri ya di aplikasinya ya. Dan ini setiap ada transaksi yang ditambahkan di aplikasi Sakti online ya. Nah, ini langsung update ya di aplikasi anggotanya ya. Nah, seperti ini tadi ya. Dan Maret menambahkan ini ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ada pengaturan. Nah, untuk di pengaturan ini berisi pengaturan-pengaturan terkait aplikasi Sakti-Linknya ya. Ini ada profile gitu ya. Nah, ini bisa edit juga ya fotonya seperti itu. Lalu ada ubah PIN, ubah sandi. Nah, ini jadi tadi kan di awal dikasih PIN ya atau passwordnya itu standar ya 1 sampai 6. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk nih ke aplikasi atau anggotanya sudah masuk ke aplikasi, ini disarankan untuk mengganti sandi atau PIN-nya ya. Nah, menunya ada di pengaturan ini ya Bapak Ibu. Oke, lalu ada di sini kontak bantuan nih Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya anggotanya butuh bantuan nih terkait koperasinya, ini bisa ditambahkan nanti nomor telepon atau WhatsApp dari koperasinya Bapak Ibu ya. Ini juga bisa ditambahkan jam layanannya gitu. Jadi koperasinya Bapak Ibu ini buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya, supaya anggotanya tahu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada info koperasi, nah ini bisa ditambahkan terkait koperasinya ya, info terkait koperasinya bisa ditambahkan seperti itu. Nah, pola kebijakannya juga, nah ini aturan-aturan yang di koperasinya seperti apa gitu, supaya anggotanya bisa tahu ya Bapak Ibu. Oke, lalu di sini, nah ini QR Sakti ya Bapak Ibu. Nah, ini QR Sakti yang tadi sempat dijelaskan, QR Sakti ini bisa digunakan untuk berbagi ya ke sesama anggota. Nah, jadi saat akan berbagi saldo simpanan rekening ponsel ini, nah ini bisa menggunakan QR Sakti ini di-scan ya. Jadi tidak perlu menambahkan nomor handphonenya nih. Tidak perlu menambahkan nomor handphone seperti di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti anggota yang akan menerima menerimanya, ini bisa mengakses ini ya, gambar yang QR code ini ya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, yang muncul. Nah, lalu yang akan mengirim, nah ini bisa mengakses QR Sakti ini ya. Jadi nanti di-scan menggunakan QR Sakti ini gitu. Nanti tinggal ditambahkan nominalnya berapa, seperti itu langsung terkirim ya. Nah, lalu QR Sakti ini juga bisa digunakan untuk presensi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengadakan kegiatan rapat ya, atau misalnya FAT seperti itu, nah ini bisa digunakan ya oleh anggotanya sebagai presensi. Jadi tidak perlu lagi untuk menulis satu-satu ya, daftar hadirnya itu satu-satu, anggotanya datang nulis seperti itu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, membuat dulu atau generate dulu QR code-nya ya, seperti itu, nanti disimpan nih di saat acara seperti itu. Nah, nanti anggotanya scan menggunakan aplikasi Sakti-Link. Nah, itu sudah langsung muncul ya preferensinya gitu, anggota tersebut sudah hadir seperti itu ya. Oke, baik. Gitu ya untuk penjelasan fitur-fitur terkait aplikasi Sakti-Link ya Bapak Ibu. Nah, ini sekian ya Bapak Ibu untuk penjelasan aplikasi Sakti Online dan Sakti-Link ya. Nah, ini saya kembalikan ke Mas Rehan ya. Ya, silakan Mas Rehan. Baik, terima kasih Teh untuk pemaparannya sangat luar biasa. Semoga ya Bapak Ibu bermanfaat dari penjelasan dari Teh Rizka tersebut. Baik Bapak Ibu, dimohon kebersediaannya nih Bapak Ibu untuk mengisi formulir dari tim Sakti, itu adalah formulir feedback atau umpan balik, yang mana linknya sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya.
Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum acara workshop Sakti Center ini berakhir ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, yang mana tadi pada saat sesi presentasi dari Teh Rizka mungkin masih ada yang ganjel nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand ataupun via chat Zoom ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup nih dari diskusi dan presentasi tadi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup? Ada Pak? Oke Pak. Silakan Pak. Ya, yang tadi Pak, kalau memang kita berjodoh nih ke aplikasi saktinya ya. Nah, kira-kira anggarannya berapa sih Pak un- untuk aplikasinya semua? Untuk pertamanya dan per tahunnya atau per bulannya berapaan juga gitu aja Pak. Silakan Teh untuk dijawab pertanyaannya. Oke, baik Pak. Nah, ini terkait biaya ya Pak ya. Nah, ini mohon untuk mengisi dulu ini ya. Mengisi dulu ini Pak. Form ini Pak. Untuk Formnya profile ya. ya, form Oke. profile dari koperasinya ya Pak ya. Nah, ini nanti akan kami kirimkan penawaran ya Pak ya untuk biayanya. Soalnya nanti kami juga lihat nih terkait kebutuhan koperasinya seperti apa ya Pak ya, seperti itu. Oh, oke Bu. Berarti nanti dikirim melalui email ya Bu ya atau gimana? Oke, nah ini setelah Bapak mengisi form profile koperasi ya, nah ini nanti akan kami hubungi melalui WhatsApp ya Pak ya. Oh, oke Bu. Oke, siap. Oke Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Teh untuk jawabannya. Mungkin Pak, mungkin cukup ya untuk jawabannya. Nah, mungkin ada lagi untuk diskusi pada siang hari ini? Atau sudah Ini dicukupkan? Mas, halo. Ya, ya karena kita kan koperasi ini kan ekonomi lemah, lesu, letih, lunglai ya. Jadi alangkah baiknya kita ini transparan aja sih ya. Transparan harganya berapa gitu loh. Nggak perlulah kita ini sembunyi-sembunyi gitu loh. Karena saya juga ya mantan dari lembaga keuangan gitu loh. Jadi alangkah baiknya dari pihak Sakti itu transparan aja. Kita jadi kalau kita mampu kita beli. Jadi jangan ada istilahnya itu apa namanya ya? Ada yang disembunyikan, Pak. Ya, ya kalau Bapak bisa bantu kita, semoga Bapak juga dapat berkatnya. Kan gitu kan. Terima kasih, Mas. Oke Pak. Nah, untuk itu kan kita akan menyesuaikan nih Pak untuk apa kondisi koperasinya berarti ya Pak. Nah, untuk apa namanya implement setup dan lain sebagainya itu range-nya itu dari 5 juta sampai ke 40 dan untuk nanti biaya bulanannya itu di angka 500 sampai ke 2 juta. Nah, itu untuk skema biayanya ya Pak. Nah, itu dikembalikan lagi ke kondisi koperasinya. Nah, seperti itu. Oke, Mas, makasih. Nah, untuk yang saat ini ikut workshop berarti ya Pak ya. Nah, itu nanti ada penawaran spesial. Nah, penawaran spesialnya mungkin
nanti kita kirimkan via WhatsApp, yang mana nanti Bapak Ibu sudah mengisi link yang udah dikirimkan di kolom chat Zoom, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu ya Pak, kalau untuk skema biaya berarti kan. Bagaimana Pak? Bisa dicukupkan? Oke Mas, cukup Mas. Makasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup Bapak Ibu sekalian? Bila Gini, ini sebelum Mas tutup ya, ya kalau Pak. umpamanya suatu saat kita berjodoh ya, untuk kita memakai aplikasi ini, ya, eh, untuk biaya implementasinya gimana? Apakah pihak dari Sakti, tim Sakti itu akan hadir di tempat kita atau kita yang membawa datanya ke tempatnya Sakti, gitu Mas. Makasih. Ya, baik Pak. Mungkin bisa dijawab ya Teriska ya untuk skemanya. Oke, baik Pak. Jadi nanti kalau misalnya Bapak ini sudah jadi mitra sakti ya, nih sudah administrasi nanti terkait PKS seperti itu sudah selesai ya Pak ya. Nah ini kita akan implementasi ya Pak. Nanti akan ada pelatihan. Nah itu selama 2 sampai 3 hari ya Pak ya untuk pelatihan sakti online, sakti link ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, lalu setelah itu nanti akan ada migrasi data ya Pak ya. Jadi nanti dari koperasi mengirimkan file ya, filenya berbentuk Excel kepada kami yang nanti akan kami migrasikan datanya itu ke aplikasinya koperasi masing-masing ya. Seperti itu ya Pak ya. Kalau nanti untuk urusan ininya, apakah kita menyiapkan juga untuk coanya, chart of account-nya? Kan masing-masing koperasi kan tentu punya coa yang berbeda-beda, ya toh? Nggak sama kan? Sandi sandi rekeningnya maksudnya, istilah akuntansinya, sandi rekening atau bahasa Koreanya itu chart of account gitu loh Mbak. Apa itu kita juga harus siapkan? Karena berbeda-beda toh, masing-masing koperasi akan berbeda coanya gitu loh. Makasih. Oke, baik Pak. Nah, itu terkait migrasi data ya Pak ya. Nah, itu yang harus disiapkan itu chart of account ya. Yang pertama itu untuk perkiraan-perkiraannya nanti di laporan ya. Lalu simpanan ya, data anggotanya, lalu data simpanan anggota atau misalnya sisa pinjaman anggotanya juga ya. Nah, itu yang utamanya Pak ya, yang harus disiapkan oleh koperasi seperti itu Pak. Nah, itu nanti akan kami migrasikan, Pak. Jadi data-data itu yang utama yang akan kami migrasikan seperti itu, Pak. Baik Pak, bagaimana? Apakah cukup untuk jawabannya? Cukup Mas, cukup. Cukup Mas. Terima kasih Pak Rinto. Nah, mungkin Yo Pak, yo Pak. bagaimana Pak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau bisa kami tutup nih untuk pertemuan kali ini? Atau masih ada yang mau didiskusikan gitu? Seperti masih ada yang ganjel gitu. Oh, cukup saja. Bagaimana Pak, Ibu, untuk sesi tanya jawab kali ini?
Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada lagi ya untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tertarik, terima kasih nih udah tertarik dengan Sakti ya. Mungkin baik Bapak Ibu, terima kasih atas tadi sesi tanya jawabnya yang sangat baik ya. Enggak. Baik Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan workshop Sakti Center pada siang hari ini, yang mana nanti ada penawaran khusus untuk workshop Sakti Center ini, yang mana nanti yang sudah mengisi link yang sudah dikirim pada kolom chat Zoom ya, ataupun ingin melakukan diskusi lebih lanjut, itu bisa juga ya Bapak Ibu nanti dilakukan via Zoom juga, itu tidak dipungut biaya. Mungkin Bapak Ibu bisa hubungi kami aja via WA. Nah, dan juga Oke Bapak Pak, Ibu oke. yang Cukup Pak. siapa Ya, Bapak Ibu yang juga nantinya berkenan bisa mengundang tim Sakti di acara RAT, bisa menghubungi kami via WA. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kami juga tersedia apabila Bapak Ibu mau dijadwalkan agenda khusus untuk presentasi via Zoom. Sebelum acara ini selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, dikarenakan setelah workshop ini kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu dapat kunjungi sosial media kami untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media kami yang telah di-share oleh tim Sakti di kolom chat Zoom. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, waktu tak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk memiliki gambaran perihal platform aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan Sakti berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Teh Rizka, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. selamat siang Pak.